Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep metodologi penelitian bersama saya Muhammad Nurholis Majid. Apa itu penelitian? Penelitian atau riset secara umum dikatakan sebagai upaya sistematik dan ilmiah untuk mencari jawaban atas semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawaban yang dicari melalui proses penelitian dapat berupa jawaban yang abstrak dan umum ataupun jawaban yang konkret dan spesifik. Terkait jawaban yang abstrak dan umum, nanti kita bisa cari dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Sedangkan jawaban yang konkret dan spesifik kita dapatkan dengan metodologi penelitian kuantitatif, yakni nanti berupa survei, angket, dan sebagainya sehingga menghasilkan suatu jawaban yang konkret dan spesifik sesuai yang apa kita inginkan dari penyebaran angket tersebut. Karakteristik penelitian ini penting, yakni bagaimana kita menemukan sebuah masalah sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian atau riset. Harus ada 4, yakni sistematik, logik, empiris, dan replikatif. Sistematis adalah penelitian yang harus dilakukan yang disusun secara berurutan sesuai dengan kaidah yang benar. Kaidahnya sebagai metode penelitian yang kualitatif itu harus dengan wawancara dan sebagainya, kuantitatif dengan angketnya yang benar dan sebagainya, itu harus sistematis. Tidak boleh pendekatan awalnya pakai maunya kuantitatif dan tidak hasilnya kualitatif, tidak bisa. Harus kalau kualitatif dari awal ya harus sesuai dengan ketentuan dari penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif ya kita harus berjalan sistematis dengan metode kuantitatif. Logik, suatu yang dapat dikatakan sebagai kebenaran manakala dapat diterima oleh logika dan akal sehat. Penelitian itu harus bisa masuk akal apa yang kita ingin cari, apa yang ingin kita temukan dari masalah tersebut. Yang ketiga, empiris. Empirik, penelitian harus dapat dibuktikan secara fakta empirik dalam kehidupan sehari-hari, dapat diamati. Penelitiannya dapat diamati dan dilihat secara terukur dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi juga dapat didasarkan pada rasionalitas atau pikiran kita. Dasar empirik memiliki 3 landasan, yaitu hal-hal yang empirik selalu memiliki persamaan dan perbedaan. Empirik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu. Penelitian hari ini dengan penelitian 2 tahun yang akan datang pasti akan berbeda walaupun subjeknya sama, konteksnya sama. Tapi tetap empirik itu selalu berubah-ubah setiap waktu. Yang ketiga, gejala empirik tidak muncul secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya. Tidak muncul langsung temuannya, tapi ada masalahnya sehingga menghasilkan sebuah temuannya. Yang keempat, replikatif. Penelitian yang pernah dilaksanakan harus dapat diuji kembali oleh peneliti lainnya. Sifat replikatif adalah merupakan ciri khas penelitian yang senantiasa mencari hal-hal yang baru yang terbarukan. Karena penelitian atau riset yang berasal dari kata research maknanya adalah mencari kembali, meskipun tidak semua penelitian harus bermakna mencari kembali. Pada replikatif ini lebih kepada penelitian ini bisa dikaji ulang dengan perspektif atau pendekatan yang berbeda. Lanjut, ciri-ciri penelitian menurut G1957 ada 3, yakni pertama, adanya suatu pencarian, penyelidikan atau investasi terhadap pengetahuan baru, sekurang-kurangnya sebuah pengaturan yang atau interpretasi baru dari pengetahuan yang timbul, yakni kita harus mencari, menyelidiki dan menemukan suatu hal yang baru dari temuan yang ada. Yang kedua, pandangan harus kritis dan prosedur harus sempurna. Pandangannya kita tidak boleh, kita sebagai peneliti itu tidak boleh sebagai subjek juga, tapi kita posisikan ketika kita ketemu narasumber, ketemu informan, kita posisikan sebagai peneliti walaupun dalam
kedekatan kita murid sama guru tetap ketika kita melakukan proses penelitian, kita sebagai peneliti, sebagai muridnya atau sebagai keluarga dekatnya. Yang ketiga, aktivitas lebih banyak tertuju pada pencarian daripada sebuah pencarian kembali. Metode penelitian komunikasi adalah prosedur atau cara ilmiah dalam melakukan penelitian di bidang komunikasi untuk menemukan hal-hal yang baru, membuktikan atau menguji temuan penelitian sebelumnya, atau untuk mengembangkan ilmu komunikasi. Jadi penelitian komunikasi ini yang paling penting adalah bagaimana menemukan hal yang baru, membuktikan atau mengkaji ulang temuan yang sudah ada 5 tahun yang lalu, kita ulang dengan teori dengan pendekatan yang berbeda. Metode penelitian sebagai proses ilmiah memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menetapkan masalah penelitian, masalahnya apa yang ada di sekitar kita. Hal kedua, baru kita mengkaji teori dan temuan penelitian sebelumnya atau dari jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah yang kita ingin teliti. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengidentifikasi variabel penelitian, variabel apa yang ingin kita fokuskan dalam masalah tersebut. Yang kelima, membuat definisi operasional variabel. Kita menjelaskan variabel-variabel yang ada dengan bahasa atau dengan arah penelitian kita yang ingin kita tuju dalam penjelasan tersebut. Yang selanjutnya, kita mendesain penelitiannya. Kita mau pakai kuantitatif, kualitatif, atau mixed method atau sebagainya, kita harus desain dulu penelitiannya, membuat instrumen penelitian, mengumpulkan data, entah itu dari wawancara, dari sumber buku, internet, atau pakai survei, atau pakai angket, dan sebagainya. Yang ke-9, melakukan uji keabsahan data atau mengulang kembali data yang di awal didapatkan atau data yang kedua. Yang ke-10, menganalisis data dari data yang temuan lapangan tersebut, kita analisis dengan teori-teori yang kita sudah siapkan di awal tadi. Yang terakhir, kita menulis laporan penelitian. Klasifikasi metode penelitian berdasarkan pendekatan menurut MC9 dan Kumar 2001 sebagai berikut. Ada 3, penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian campuran. Campur adalah kuantitatif dan kualitatif, dan kualitatif dan kuantitatif. Silakan kalian simpulkan dari penyampaian tersebut beberapa kalimat sesuai dengan pahaman kalian sebagai bentuk absensi pada perkuliahan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.